Celestial messengers reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai, yang tidak hadir ada? Siapa? Arkan. Oh, Cynthia. Ada yang tahu di mana dia? Cynthia Demam. Tidak. Berarti dua orang yang tidak hadir. Oke. Selanjutnya ketua kelas mana? Pimpin doa. Mulai. Asteroid.
menyanyikan lagu Pancasila yang matanya mulai agak kecut, ditahan dulu ya, tetap kita harus semangat ya. Yang namanya nuntut ilmu itu penuh dengan perjuangan, rintangannya itu apa? Malas. Malas ini harus dilawan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Suaranya diangkat ya. Pembelajaran minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang ingat? Tentang apa yang kita pelajari minggu kemarin? Sholat Jumat dan sholat duha. Sholat Jumat, sholat sunat duha dan sholat tahajud. Sholat Jumat dikerjakan hari apa tuh? Jumat. Kalau sholat sunat duha di pagi hari minimal jam 7 sampai jam 11. Sholat tahajud jam 2 Ada yang pernah melaksanakan sholat tahajud tahun ini? Yang ada coba angkat tangan. Ada. Nanti malam diusahakan sholat tahajud. Paling tidak itu setahun sekali, ya kan? Kalau tidak seumur hidup kita pernah melaksanakan sholat tahajud. Yang paling bagus itu sama kayak pada bintang. Bintang munculnya kapan tuh? Malam, ya kan? Malam hari kita juga pas mulai juga malam hari muncul. Habis tidur bangun laksanakan sholat tahajud. Yang pertama menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, membangun masjid dengan baik. Selanjutnya membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat, membangun masjid dengan baik. Coba diperhatikan gambar ini. Lihat, ada apa aja gambar itu? Ambil pasir. Ada orang ngambil pasir. Terus? Apa? Ngangkat kayu, menyusun batu bata, ya kan? Memasang atap, ya. Ini apa nih? Gambar apa nih? Bangun apa nih? Membangun bangunan. Berarti ini membangun rumah apa saja nih? Yang pertama, pernahkah kalian mengamati orang yang membangun rumah? Di mana? Di depan rumah. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Bagaimana bahan itu bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Ya, dibentuk boleh. Ya, dibentuk. Ya. Sekarang coba perhatikan gambarnya. Apa yang bisa lihat tuh? Masjid Nabawi. Di mana? Al
perumpamaan persaudaraan sesama mukmin sama kayak bangunan yang saling menguatkan. Ada yang sebagai dindingnya, ya kan? Ada yang sebagai lantai, sebagai tiang itu atap dia. Itu harus saling kerja sama, saling tolong menolong, tidak boleh disakiti. Kalau ada yang sakit, ya kan, bisa-bisa apa? Bangunan itu akan roboh. Nih, Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Langkah pertama, apa yang dilakukan Nabi? Yang dikenal dengan apa? Masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Dibangun di atas tanah kedua anak yatim, yaitu siapa namanya? Suhaib dan Mahal bin Nabi bin Umar bin Salafah. Nih, apa fungsi masjid? Ya, kemarin sudah Pak kasih itu untuk mewawancarai ya. Bikin kelompok, cari masjid atau musola, habis itu wawancarai pengurusnya. Apa fungsi masjid? Apa tidak? Tempat berdiskusi, tempat bermusyawarah, tempat tinggal ahlus sufah, balai pertemuan. Ahlus sufah itu orang-orang sufi. Hidupnya itu hanya memikirkan Allah itu. Orang sufi. Persaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dulu Pak pernah menyampaikan muhajirin, kemudian ansor. Muhajirin berarti orang yang Mekah dia. Mekah pergi ke Madinah, ya kan? Kalau ansor orang Madinah, nanti dia ke Mekah itu. Ya, ini namanya muhajirin dan ansor. Di antara sahabat yang disaudarakan oleh Nabi siapa aja? Kalau orang muhajirin, orang Mekah ini, nanti Abu Bakar disaudarakan sama Kharijah bin Zuhair. Kalau Abu Bakar pergi ke Madinah, nanti dia tinggal di rumahnya siapa? Kharijah. Umar dengan siapa? Ibn. Ya, Abu Ubaidah dengan siapa nih? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Zaid dengan siapa? Ubay bin Ka'ab. Musa'ab bin Umar. Abu Ya, Bilal bin Rabah dengan siapa? Ya, Abu Zar Mudir. Hatib dengan siapa? Wail. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad. Kemudian Zubair bin Awam. Salamah. Talha bin Ubaidillah. Ka'ab. Utsman bin Affan. Aus. Abu Huzaifah bin Utbah dengan siapa? Umar bin Bishr. Ammar bin Yasir. Huzaifah bin Al-Yaman. Salman Al-Farisi. Abu Dardar. Nah ini dipersaudarakan oleh lain daerah itu, lain kota, ya, ada di persaudarakan. Apalagi pada kita satu bangku, satu atap, satu tujuan ya, sama-sama belah, nggak boleh kelahi. Terus apa isi perjanjian Muhajirin dan Ansor? Yang pertama, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Kemudian orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim. Seorang mukmin tidak boleh mencelakai orang mukmin lain karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Semua hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kerja untuk kelompok, kita bikin kelompoknya ada 4. Yang pertama kelompok Abu Bakar, habis itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita bikin 4 kelompok ya, 4 kelompok ya. Kelompok pertama Abu Bakar.
Ketuanya siapa? Ulfa. Kelompok kedua kita bikin nama Umar bin Khattab. Ketuanya siapa? Sofia. Kelompok ketiga kita bikin Utsman bin Affan. Atta ya. Kemudian yang terakhir kelompok 4 namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ayah Fikri. Tugas kelompoknya. Yang pertama, kapan kalian mengunjungi masjid? Nah, ini nanti tolong untuk dimusyawarahkan. Yang kedua, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid sekitar rumah tinggalmu? Nah, ini akan kasih lembar kerjanya nih ya, lembar kerjanya. Nah, tulis nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya, tulis nama kelompok, nama kelompok. Nah, ini sahabat kelompok 1 ya, musyawarah. Utsman bin Affan. Reminding us that even the smallest rock can have a hand that's got asteroid. Kasih nama sini ya. Hah? Apa? Iya, nama kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Yang udah silakan kumpul. Apa? Ya, kelompok 1. Nih, kelompok 2. Silakan duduk lagi. Nah, siapa lagi yang udah selesai? Ya, bawa sini. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3, 4 sini bawa. Sudah kumpulkan. Ya, kita akan membacakan hasil kerja kelompok. Ya, bisa kan? Nah, nanti setiap kelompok pertama maju. Nah, berbaris sini semua dia. Nah, ketuanya yang akan membacakan ini. Ya, kami kelompok 1 Abu Bakar membacakan tugas kelompok. Yang pertama, kapan kalian mengunjungi masjid? Sudah dibaca. Bisa dipahami? Ini adalah kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok. Kapan kalian mengunjungi masjid? Subuh, siang, sore, dan malam. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid sekitar rumah tinggalmu? Subuh, didikan subuh, siang gotong royong, sore mengaji, dan malam takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin, silakan dibaca. Angkat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Usman Mirnafa. Kapan kalian mengunjungi masjid? Waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid? Mengaji, sholat, mendengarkan ceramah, hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya. Yang terakhir kelompok 4. Ketuanya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, Ali bin Abi Thalib. 1. Kapan kalian mengunjungi masjid? Waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya. 2. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid sekitar rumah tinggalmu? Haji, beribadah, bersolat, iktikaf di bulan Ramadan, mendengarkan ceramah, tahfiz dan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok sudah selesai. Dari kelompok 1, kelompok 2. Selanjutnya mengapa Rasulullah membangun masjid ketika sampai ke Madinah? Ada yang tidak tahu? Mengapa? Mengapa Rasulullah membangun masjid ketika sampai Madinah? Ya, biasanya untuk berkumpul, beribadah, menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah pusat ibadah dan dakwah Islam. Yang kedua, tempat bermusyawarah. Yang ketiga, mempersatukan kaum muslimin. Yang keempat, pusat pemerintah dan politik. Kemudian membina persatuan dan kesatuan. Rupanya masjid bukan hanya untuk ibadah saja. Teks untuk dibaca. Siapa yang satu orang yang bisa membaca? Yang akan membaca adalah Rizky. Nah, Rizky silakan dibaca, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sinan al-Rumi hendak hijrah ke Madinah dengan membawa harta kekayaannya. Namun ia diikuti sekelompok kawan musyrik Mekah yang tidak mengizinkannya pergi kecuali meninggalkan seluruh hartanya. Zaid akhirnya rela meninggalkan harta kekayaannya. Ia hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa iman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Peristiwa ini menjadi sebab turun KS Al-Baqarah surat 207 dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Shuaib seraya bersabdanya, Nabi SAW, beruntunglah jual belimu wahai Shuaib. Sumber Quraisy membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Wawancara pengurus masjid di sekitar rumah. Nah, ini sudah Pak kasih ini. Satu kelompok itu untuk membaca upah. Baca ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama musola Ar-Rahman. Nama pengurus musola Baktiar. Fungsi musola 1. Tempat untuk
beribadah. 2. Tempat untuk mengaji. 3. Sarana dakwah. 4. Media pemersatuan umat. 5. Pusat pendidikan keagamaan. 6. Tempat musyawarah. 7. Tempat peringati hari besar Islam. 8. Tempat berzikir. 9. Sarana pembentukan karakter religius. 10. Sarana pergaulan sosial. 11. Pusat aktivitas spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Siapa yang bisa untuk mengambil kesimpulan dari yang pertama sampai yang sekarang ini? Kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang Nabi Muhammad. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Yang pertama kali dilakukan Nabi apa? Membangun masjid. Nah, meneladani kita Nabi Muhammad membangun kota Madinah, membangun masjid, toleransi dan menghargai perbedaan, teguh pendirian. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti tugasnya di rumah, tugas di rumah. Setiap individu lagi untuk mencari masjid atau musola yang ada di sekitar rumah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.